Setiap hal yang boleh kita lewati di tahun ini, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai setiap langkah kita, setiap hari-hari kita. Mari saya undang untuk kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita bawa setiap persoalan-persoalan yang boleh kita alami. Yes Tuhan, benar Tuhan, kesetiaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Dan penyertaan-Mu terbukti di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan, Engkau sungguh Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Yes Tuhan. Kami bawa setiap hati kami Tuhan, setiap ucapan syukur kami Tuhan. Yes, Tuhan. Ya Tuhan, dan berserah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Engkau Allah yang setia. Kau setia, Kau
percaya Engkau Allah yang berserta kami. Benar Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel Tuhan. Setiap kehendak-Mu Tuhan terjadi atas kami Tuhan. Kami terus Tuhan mengikuti setiap apapun yang Engkau tetapkan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya baik adanya. Ini iman kami Tuhan. Kami mau semakin lagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Yes Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Setiap hati kami Tuhan, setiap jiwa kami Tuhan yang datang kepadamu Tuhan. Engkau yang secara pribadi Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah terbatas oleh waktu. Yes Tuhan, Engkau berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Kami percayakan semua dalam kuasa-Mu Tuhan. Terjadilah seperti apa yang Engkau kehendaki atas kami Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Yes, Tuhan Yesus dahsyat. Beri kemuliaan buat Allah kita. Yes, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bawa hati kita. Kita mau bersorak-sorak buat Tuhan. Yes. Ya Tuhan, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi.
kita mau bawa hati kita lebih dalam lagi. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Yes Tuhan, ya Tuhan. Bapa, mungkin saat ini kami belum mengerti apa yang sedang kami alami Tuhan. Kami tidak mengerti bagaimana cara kami melewatinya Tuhan. Tapi kami mengambil keputusan pada hari ini Tuhan. Kami mau mengikuti-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi ketetapan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah gagal atas hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah gagal untuk merencanakan yang terbaik atas hidup kami Tuhan Yesus. Yes Tuhan, Engkau yang lebih tahu cara membuka jalan kami Tuhan. Engkau yang lebih tahu. Yes Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap ketetapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang menolong hidup kami Tuhan. Cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan kami Tuhan. Cara untuk membuka jalanku. Lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Kami angkat iman kami Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah gagal setiap rancangan-Mu Tuhan. Ya, selalu ya dan amin atas hidup kami Tuhan. Kami percaya tak pernah Engkau menepati terus-menerus Tuhan. Ku
Tuhan Yesus. Yes Tuhan, kami boleh merasakan setiap hadirat-Mu Tuhan, di setiap kami Tuhan. Yes Tuhan, Engkau Allah yang menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan. Kami serahkan setiap hidup kami Tuhan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang berotoritas penuh atas hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid Tuhan, sehingga kami bukan hanya mendengar, tapi melakukan setiap firman yang kami dengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus dengan kasih-Mu Tuhan. Yes Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Hai, selamat sore orang-orang muda yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang saya beri judul Follow God's Scenario atau mengikuti skenario Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa hampir semua orang, termasuk juga kalian, mungkin suka menonton film. Ya, baik film maupun drama maupun sinetron pasti suka ya. Dan film atau sinetron yang bagus adalah di mana skenarionya itu tidak mudah ditebak. Ya. Jadi penonton punya banyak sekali skenario tetapi pada akhirnya tidak seperti yang penonton duga. Ya, tidak seperti kebanyakan FTV. Hari-hari ini kita tahu ya, pasti kita mudah sekali menebak jalan ceritanya atau skenarionya. Nah, pada sore hari ini kita mau belajar bagaimana kita mengikuti skenario Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ceritanya teman-teman bahwa Naaman seorang panglima tentara Aram, itu mengalami sakit kusta. Dia adalah orang kepercayaan, panglima yang luar biasa dari kerajaan Aram. Dan hari itu dia mengalami sakit kusta. Nah, dari seorang hambanya yang seorang Israel berkata, datanglah ke tempatku, di sana ada seorang nabi yang sanggup menyembuhkanmu. Makanya Naaman meminta raja untuk menuliskan surat kepada Raja Israel. Dan singkat cerita, ini ayat yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Di pikiran Naaman sudah ada skenario-skenario bahwa dia akan diterima oleh Nabi Tuhan tersebut dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya dikatakan di situ bahwa ayat 10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Permulaan ketika dia datang menemui nabi itu, dia sudah dibuat shock, teman-teman. Karena di pikirannya dia akan disambut luar biasa. Kenapa? Dia seorang panglima kerajaan yang luar biasa. Tetapi pada kenyataannya ketika dia datang, dia tidak disambut oleh nabi tersebut. Nabi tersebut hanya menyuruh orang datang kepada dia dan berkata, katanya, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ya, apa yang dipikiran Naaman tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapinya. Itulah sebabnya ayat yang ke-11 berkata, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar
dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini yang tadi saya katakan teman-teman, bahwa di pikiran Naaman ketika dia datang ke Nabi Tuhan, Nabi itu akan menemuinya, Nabi itu mungkin akan berdoa untuk dia memanggil nama Tuhan, dia menumpangkan tangan atas kustanya, dan lain sebagainya. Itu yang ada di pikiran Naaman. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Yang terjadi sebaliknya, dia datang tidak disambut sama sekali. Dia datang malah Elisa menyuruh orang suruhannya untuk menemui dia. Dan berkata, pergilah ke sungai Yordan, mandi 7 kali di sana. Itu tidak sesuai dengan skenario yang ada di pikiran Naaman. Itulah sebabnya Naaman menjadi marah. Ya, dia menjadi gusar, panas hati. Karena apa? Dia tidak dihargai sepertinya. Dia tidak dihargai. Dia datang tidak disambut oleh Elisa. Tetapi Elisa bahkan cuma memerintah orang suruhannya untuk menemui dia. Dan dia berkata, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan. Dan dia punya alasan, Naaman punya alasan. Kalau disuruh mandi di sungai Yordan, dia berkata, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Dia mulai membandingkan sungai Yordan dengan sungai Abana dan Parpar yang ada di daerahnya, yang jauh lebih bersih, yang jauh lebih baik. Dan itu membuat dia panas hati. Teman-teman, kita belajar di sini bahwa ya setiap kita punya skenario-skenario. Ya, ketika kita berdoa, ya kita punya skenario ketika aku lagi dalam kesusahan, Tuhan akan menolong aku dengan cara seperti yang ada di pikiranku. Seperti yang ada di skenarioku. Tetapi seringkali Tuhan tidak memakai cara-cara yang seperti ada di dalam pikiran kita. Saya teringat bagaimana Saulus, orang yang begitu gigih menganiaya umat Tuhan. Dia mengejar, membunuh, menyiksa umat Tuhan. Tetapi Tuhan selamatkan dia. Tuhan bahkan memilih dia menjadi rasul. Saya berpikir orang-orang pada zaman itu tidak pernah memikirkannya. Bahkan mungkin orang-orang percaya waktu itu berkata, kalaulah boleh Saulus ini dihukum sedemikian rupa. Saulus ini dimurkai Tuhan sedemikian rupa. Tetapi Tuhan punya cara lain. Justru Tuhan memakai Saulus. Tuhan menangkap Saulus dan menjadikannya sebagai alatnya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, seringkali skenario kita tidak sama dengan skenario Tuhan. Ya, kalau kita baca di Roma 11 ayat 33 di sana dikatakan jalan-jalannya tak terselami. Artinya apa? Jalan-jalan Tuhan itu tidak mudah kita selami. Jalan-jalan Tuhan itu bukan jalan-jalan kita. Skenario Tuhan bukan skenario kita. Itulah yang terjadi teman-teman muda yang luar biasa. Ya, Naaman berpikir bahwa ketika dia datang dia akan disambut oleh nabinya Tuhan dan dia akan didoakan, ditumpangi tangan dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah dia disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Itu pun yang mengatakannya bukan Elisa. Ya, dia menjadi marah, dia menjadi gusar hati. Ya, kita baca selanjutnya di ayat yang ke-13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Bukankah sebenarnya Naaman datang ke Israel supaya apa? Dia disembuhkan dari sakit kustanya. Sebenarnya ketika tujuannya adalah supaya disembuhkan, dia seharusnya tidak memikirkan bagaimana caranya dia disembuhkan, bagaimana metode dia disembuhkan. Tetapi yang terutama Nabi itu akan menyembuhkan dia.
Ya, itulah yang kemudian diingatkan oleh pegawai-pegawainya. Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Ya, pegawai-pegawainya berkata, bukankah kalau Nabi itu berkata sesuatu atau memerintahkan sesuatu yang sulit sekalipun, pasti Bapak akan melakukannya. Dia hanya berkata, mandilah, maka engkau akan menjadi tahir. Ya, Naaman sadar, saudaraku, ayat yang ke-14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kuncinya adalah dia taat apa yang diperintahkan oleh Nabi Tuhan. Dia taat dengan apa yang diperintahkan Nabi Tuhan. Dan ketaatannya itulah yang membuat dia disembuhkan. Dia tidak mengikuti cara pandang dia sendiri. Tetapi dia belajar, dia mentaati apa yang menjadi cara Allah melalui Nabi Tuhan. Dan ketika Naaman taat, sekalipun itu tadinya bertentangan dengan akal pikirnya, tetapi dia diingatkan oleh pegawainya untuk taat. Dan dia taat. Dan Alkitab berkata, ya, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Jadi poin yang pertama yang ingin kita belajar bahwa mengapa kita harus mengikuti skenario Tuhan. Kita harus direndahkan diri kita. Ya, Naaman, dia datang tidak disambut oleh Nabi Tuhan. Dia cuma diperintah oleh pegawainya, oleh hambanya Nabi Tuhan. Pada saat itu sebenarnya dia sedang direndahkan dirinya untuk dia belajar merendahkan diri. Ya, merendahkan diri. Dan yang kedua, Naaman dibuat untuk taat. Bukan berjalan dengan keinginan hatinya, bukan berjalan dengan apa yang diskenariokan dalam hidup dia, tetapi dia belajar taat dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Tuhan. Dan ketika dia taat, Alkitab katakan, maka pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Jadi rekan-rekan muda yang luar biasa, kita belajar untuk kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selama kita masih menyombongkan diri, selama kita masih punya kebenaran-kebenaran dalam diri kita, ya, Tuhan akan robohkan itu, Tuhan akan hancurkan itu. Sehingga kita mau masuk di dalam rencana Tuhan, dalam skenario Tuhan. Sama tadi di awal saya katakan, skenario atau jalan cerita FTV itu gampang ditebak. Gampang ditebak karena itu seperti biasa. Ya, gampang ditebak. Tetapi film-film yang berkualitas seringkali tidak mudah ditebak. Ya, beberapa waktu yang lalu ada film pendek namanya Tilik. Itu anti mainstream filmnya. Endingnya sulit ditebak. Ya, saudaraku, demikian pula rencana Allah dalam hidup kita. Sulit ditebak. Tetapi dalam hal ini kita yang harus mengalir sesuai dengan apa yang diskenariokan oleh Allah. Seperti Roma tadi dikatakan, Roma 11 ayat 33 di sana dikatakan, jalan-jalanmu tak terselami. Jalan-jalan Tuhan tidak terduga. Namun kita harus masuk di dalam jalan-jalan Tuhan tersebut. Amin. Ya, sama seperti Petrus. Ketika dia disuruh Tuhan untuk bertolak lebih dalam lagi, pikiran dia sebagai seorang nelayan menolaknya karena apa? Karena tidak mungkin pada waktu hari siang dia harus berlayar lebih dalam untuk menebarkan jala. Jalan pikirannya, skenario dalam hidupnya tidak berkata demikian. Namun Alkitab katakan karena Tuhan yang memerintahkannya, maka Petrus taat. Dan Alkitab katakan Petrus mendapatkan ikan yang begitu banyak. Sampai 2 perahu tidak cukup atau bahkan hampir tenggelam. Mari teman-teman, kita diingatkan sore hari ini untuk kita belajar mengikuti skenario Tuhan. Untuk kita mulai menanggalkan segala keegoisan kita. Untuk kita mulai menanggalkan segala mungkin apa yang menjadi kebanggaan kita. Pola pikir kita,
tetapi kita belajar untuk kita merendahkan diri. Untuk mengikuti skenario Tuhan. Dan kalau kita mengikuti, kita direndahkan. Kita merendah diri di hadapan Dia. Sama seperti Naaman. Dan yang kedua, kita taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka mujizat terjadi atas hidup kita. Saya berdoa sore hari ini untuk setiap teman-teman semua. Ya, firman ini boleh meneguhkan kita. Firman ini boleh mengingatkan kita. Selagi kita muda belajar untuk taat. Belajar untuk merendahkan diri. Apapun yang akan kita kerjakan, kita merendahkan diri. Bertanya kepada Tuhan. Karena seringkali tadi saya katakan, skenario kita tidak sama dengan skenario Tuhan. Tetapi kita diajar sore hari ini untuk kita mulai meletakkan skenario kita untuk kita selaras dengan skenario Tuhan. Ya, Naaman, dia direndahkan sedemikian rupa, tapi pada akhirnya dia taat. Sekalipun dia diingatkan oleh pegawainya, tetapi Alkitab katakan dia taat. Dia akhirnya membenamkan diri, mandi 7 kali di sungai Yordan, dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Biarlah apa yang saya sampaikan sore hari ini untuk teman-teman muda semua, itu menguatkan kita, itu membangkitkan kita untuk kita semakin sungguh-sungguh, menyerahkan juga masa depan kita kepada Tuhan. Menyerahkan apa yang kita rancangkan kepada Tuhan. Sehingga jalan-jalan kita sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami diingatkan pada sore hari ini Tuhan. Untuk kami mulai menyerahkan apa yang menjadi pikiran kami. Apa yang menjadi rencana kami kepada Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena seringkali rancangan kami tidak sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Tetapi sore hari ini kami diingatkan untuk kami menyerahkan segala rancangan kami, segala program kami, segala planning kami kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami harus merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami harus mendengarkan perkataan-Mu dan kami harus taat kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sama seperti Petrus. Sekalipun untuk bertolak lebih dalam lagi dalam suasana pagi siang hari. Tidak mungkin. Tetapi karena Tuhan Yesus yang berkata, Petrus taat. Dan Petrus melihat mujizat yang luar biasa terjadi. 2 kapalnya penuh dengan ikan. Karena ketaatannya kepada Engkau Tuhan. Sore hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk setiap kami yang sore hari ini sedang beribadah. Di rumah-rumah, di kamar-kamar Tuhan. Tuhan berbicara lebih dalam dari hamba-Mu yang menyampaikan pada sore hari ini. Engkau lebih dalam lagi Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau lebih dalam lagi berkata-kata kepada setiap kami sore hari ini Tuhan. Sehingga kami didapati pribadi yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Engkau. Dan pribadi yang taat kepada jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita dan kita menghidupi setiap firman itu. Dan sampai